Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'izzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu su'alil abdi ar-rizqa minallahi azza wa jal. Bab permintaan seorang hamba rezeki kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bab seorang hamba, apa hukumnya seorang hamba meminta rezeki kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita tahu jawabannya kalau membaca hadisnya. Ya, kata Imam Bukhari sebelum menyebutkan hadis, beliau menyebutkan setelah menyebutkan bab permintaan hamba rezeki dari Allah kepada Allah Azza wa Jalla, liqaulihi warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala yang menyebutkan ucapan orang beriman, warzuqna wa anta khairur raziqin, berilah kami rezeki dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Al-Maidah 114. Berarti dari ayat ini kita bisa menyimpulkan meminta rezeki kepada Allah ini perkara yang disyariatkan, dianjurkan, karena Allah menyebutkan permohonan orang beriman kepadanya dalam Al-Quran. Seandainya perbuatan tersebut mungkar, salah, tentu Allah tidak akan menyebutkannya dalam Al-Quran. Nah, ini ayatnya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsana ibnu Abi Sinad an Musa bin Uqbah an Abi Zubair an Jabir annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar nadhara nahwa al-Yaman faqala Allahumma aqbil bi qulubihim wa nadhara nahwa al-Iraq faqala mithla dhalik wa nadhara nahwa kulli ufuq faqala mithla dhalik wa qala Allahumma rzuqna min turafil ard wa barik lana fi muddina wa sa'ina. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, ia berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Sinad dari Musa bin Uqbah dari Abu Zubair dari Jabir bahwasanya ia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar. Beliau memandang ke arah Yaman lalu berkata, ya Allah, jadikanlah hati mereka menghadap kepada kami. Lalu beliau memandang ke arah Irak. Beliau pun mengucapkan perkataan yang serupa, yang sama. Kemudian beliau memandang ke arah setiap penjuru dan beliau pun mengucapkan perkataan yang sama. Dan beliau setelah itu berkata, ya Allah, berilah kami rezeki dari kekayaan bumi dan berkahilah kami terkait dengan mud kami dan sok kami. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Jabir bin Abdullah sini. Di sini Jabir bin Abdullah mendengar Nabi SAW di atas mimbar. Artinya Nabi ketika itu sedang khutbah. Nah, ketika sedang di atas mimbar, beliau memandang ke arah Yaman. Jadi kalau dari Madinah, Yaman sebelah selatan. Beliau memandang ke arah Yaman, lalu beliau berkata atau berdoa, Allahumma aqbil bi qulubihim. Ya Allah, jadikanlah hati mereka menghadap kepada kami. Beliau mendoakan penduduk Yaman. Setelah itu beliau memandang ke arah Irak. Irak berarti utara. Beliau pun mengucapkan doa yang sama. Ya Allah, jadikan hati mereka menghadap ke kami. Lalu beliau pun memandang ke setiap penjuru, utara, selatan, barat, timur. Beliau pun mengucapkan perkataan yang sama. Ya Allah, jadikanlah hati mereka menghadap kepada kami, yaitu ke arah Madinah. Kemudian beliau setelah berdoa demikian, beliau pun berdoa, penutup doa beliau, ya Allah, berilah kami rezeki dari kekayaan bumi, peninggalan yang ada dalam bumi, dan berkahilah kami terkait mud kami dan sok kami. Mud itu satu takaran mud, kurang lebih 750 gram. Sok 4 kali ini.
berarti kurang lebih 3 kilo. Di sini Nabi berdoa kepada Allah agar perhitungan takaran mud dan so' yang ada di kota Madinah diberkahi oleh Allah, dan ternyata diberkahi oleh Allah ya. Nah, ini salah satu doa Nabi untuk kota Madinah dan untuk hasil pertanian kota Madinah. Insya Allah maknanya jelas. Nah, perlu kita ketahui hadis ini sanadnya lemah, karena perawi yang meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Abu Zubair dia seorang mudallis. Tapi ada tapinya, makna hadis ini sebagiannya sahih, terutama ketika Nabi mendoakan penduduk Yaman. Ini ada dalam riwayat lain hadisnya sahih. Sedangkan Nabi mendoakan penduduk Irak dan setelahnya ini lemah. Makanya faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, karena hadis ini maknanya sahih ya, ada dikuatkan dengan hadis sahih lainnya. Faidah yang bisa kita petik dari hadis ini yakni pertama, di antara sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sayang kepada umatnya. Beliau sayang kepada umatnya. Nah, di antara bentuk sayang beliau kepada umatnya, beliau mendoakan mereka. Ya, itu pertama. Lalu kedua, keutamaan Yaman. Karena apa? Nabi sudah mendoakan secara khusus penduduk Yaman. Bahkan sebagian hadis lain, mereka araqu afidah, mereka adalah orang-orang memiliki hati yang lembut. Dan memang nyata Bapak ya, kalau kita lihat bagi yang pernah bergaul dengan orang-orang Arab nih, orang Yaman itu pembawaannya lembut dibandingkan daerah lain ya. Ini keutamaan penduduk Yaman. Mungkin timbul pertanyaan, loh Yaman Syiah berarti? Enggak semua orang Yaman Syiah Bapak ya. Ada yang Syiah, ada yang Sufi, ada yang Ahlus Sunnah. Jadi nggak semuanya. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan kota Madinah. Karena Nabi mendoakan hasil pertanian Madinah diberkahi oleh Allah, dan ternyata diberkahi oleh Allah. Nah, ini ya. Ini faedah ketiga. Lalu faedah terakhir yang keempat terkait dengan judul bab, ada hubungan dengan judul bab, yaitu disyariatkan seorang hamba meminta rezeki kepada Allah. Ya Allah, berilah saya kesehatan. Ya Allah, berilah saya kekayaan. Ini disyariatkan, bukan perkara yang tercela. Maka jangan sombong kita merasa tidak membutuhkan rezeki dari Allah sehingga tidak mau meminta rezeki kepada Allah sama sekali. Ini orang yang sombong. Hendaknya kita meminta rezeki kepada Allah karena kita selama hidup kita selalu membutuhkan rezeki dari Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.